Selamat datang di channel Batak Storypedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik buat kalian semua tentang seputar dunia Batak. Sejarah Perang Batak terjadi sejak tahun 1978 sampai tahun 1907, hampir 30 tahun lamanya Perang Batak ini terjadi. Tentunya perlawanan ini dipimpin oleh pahlawanan terkemuka di tanah Batak, Raja Sisingamangaraja ke-12. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang semakin menarik buat kalian semua. Perang Batak berawal dari kedatangan Belanda ke Sumatera yang dilandasi perjanjian antara Belanda dengan Inggris. Dalam perjanjian itu, Inggris memberikan kawasan Sumatera kepada Belanda. Hal ini justru semakin membuka peluang Hindia Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Sumatera yang belum dikuasai sebelumnya. Inilah awalnya Belanda mulai melancarkan monopolinya di kawasan Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai raja di negeri Toba saat itu bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, atau politik pintu terbuka Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, namun Kesultanan Aceh dan Batak tidak mau menandatangani perjanjian Korte Verklaring, atau perjanjian pendek di Sumatera, padahal di seluruh wilayah Sumatera, sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Kala itu, dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja ke-12 pada abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian dengan berburu, bertani, beternak dan sebagian lainnya berdagang. Sementara di daerah Sumatera lainnya, kecuali Aceh, sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja 12 merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionaris Jerman bernama Ompui Il Nomensen. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen. Namun, saat itu Sisingamangaraja ke-12 mulai sadar bahwa Belanda memanfaatkan misi penyebaran agama Kristen ini untuk menguasai dan memonopoli bangsa Batak, sehingga akhirnya Sisingamangaraja ke-12 menolak ajaran agama Kristen di wilayahnya Bakara, walaupun sebahagian raja-raja Batak saat itu sudah ada yang menerima Hindia Belanda. Hal ini juga dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak yaitu Parmalim. Pengaruh para penginjil RMG semakin besar dan menyebar di daerah Silindung dan Bahal Batu. Ditambah lagi kedekatan antara penginjil RMG dengan pemerintahan Belanda membuat Sisingamangaraja ke-12 semakin resah, karena Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris untuk menguasai tanah Batak. Pada tahun 1877 akhirnya Sisingamangaraja ke-12 melakukan pengusiran kepada para misionaris di Silindung dan Bahal Batu, dengan maksud untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu. Tidak terima dengan pengusiran itu, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu akhirnya meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 6 Februari tahun 1878 pasukan Belanda tiba di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nomensen. Pasukan Belanda itu bertugas untuk melindungi para misionaris dan membantu permasalahan yang mereka alami. Saat itu pasukan Belanda, penginjil Nomensen dan Simoneit yang bertugas sebagai penerjemah Belanda melakukan kunjungan ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial ini semakin membuat Sisingamangaraja ke-12 khawatir dan melakukan tindakan preventif. Sehingga pada tanggal 16 Februari tahun 1878 Sisingamangaraja ke-12 mendeklarasikan perang kepada Belanda, dan sejak itulah penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Perlawanan dan sorak perang dari Sisingamangaraja ke-12 merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu Belanda, karena momentum ini memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dulu. Serangan-serangan Sisingamangaraja ke-12 dibalas sengit oleh Belanda. Saat itu pusat pertahanan Sisingamangaraja ke-12 berada di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda berada di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari orang-orang Batak, pada tanggal 14 Maret tahun 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei tahun 1878,
Bakara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja diserang pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya, pada tanggal 3 Mei tahun 1878, seluruh Bakara dapat ditaklukkan oleh Belanda. Untungnya, Sisingamangaraja ke-12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah Bakara. Sementara itu, para raja yang masih tinggal di Bakara, yang tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka sejak Belanda dapat menguasai Bakara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi Sisingamangaraja ke-12 tidak menyerah, Sisingamangaraja tetap melakukan perlawanan dengan taktik gerilya. Namun, sampai akhir Desember tahun 1878 beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu dan Huta Ginjang dapat ditaklukkan oleh Belanda. Kekalahan ini membuat Sisingamangaraja ke-12 sadar bahwa taktik perang, senjata dan pasukan masih lemah untuk menyaingi pasukan Belanda. Akhirnya Sisingamangaraja ke-12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Lalu Sisingamangaraja ke-12 berangkat menuju wilayah Gayo, Alas, Singkel dan Pidi di Aceh dan ikut dalam latihan perang Kemala. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Di saat bersamaan, Belanda juga menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingamangaraja ke-12 untuk menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas dalam peperangan. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1889 pasukan Sisingamangaraja ke-12 kembali melakukan penyerangan di Lobu Talu. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas, dan Belanda harus mundur dari Lobu Talu. Namun, Lobu Talu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya di Lobu Talu, pada tanggal 4 September tahun 1889 Huta Paong juga diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan, terpaksa ditarik mundur ke Pas Singguran. Namun, pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Hal ini membuat pertempuran sengit tidak bisa dielakkan lagi, saat ditambah pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak, sehingga pasukan Belanda membalasnya dengan peluru artileri dengan cara membabi buta. Hal ini membuat pasukan Batak mundur ke daerah Horion. Sebenarnya Belanda sempat khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja ke-12 yang tiada surut, sehingga Belanda sempat mencoba mengambil hati Sisingamangaraja ke-12 dengan menjanjikan pengangkatan Sisingamangaraja ke-12 sebagai Sultan Batak. Namun, Sisingamangaraja ke-12 dengan tegas menolak iming-iming itu. Sisingamangaraja ke-12 dengan tegas menyuarakan, lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Merasa tersinggung dan geram dengan penolakan itu, Belanda akhirnya mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika, untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja ke-12. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal yang disebut orang Batak dengan sebutan Sigurbak Ulu Nabirong. Walau Belanda sudah mengerahkan segala kekuatannya, pasukan Sisingamangaraja ke-12 tak gentar untuk terus bertarung. Seorang panglima Sisingamangaraja ke-12, Sarbut Tampu Bolon bersama pasukannya menyerang tangsi Belanda di Butar, dan panglima-panglimanya yang lain juga menyerang Lintong Nihuta, Huta Raja, Simangaronsang, Huta Paung, Parsingguran dan Polung, ketika Belanda sedang menyerbu Lintong, dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Pada tahun 1906 pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja ke-12 terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja ke-12, Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Dan terlebih lagi tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamangaraja ke-12, Guru Somalaing Pardede juga ditawan Belanda. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigadir Setan mengepung Sisingamangaraja ke-12. Namun Sisingamangaraja ke-12 tetap melakukan perlawanan dan tidak mau menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan walaupun Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12 ditangkap pasukan Belanda, begitu pula putra-putri Sisingamangaraja ke-12 yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan pada Raja Buntal dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Boru Situmorang, ibunda Sisingamangaraja ke-12, Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja ke-12 dan kerabatnya yang lain. Pada tahun 1907,
tepatnya di pinggir Aek Sibulbulon, di sebuah desa bernama Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Dairi, gugurlah Sisingamangaraja ke-12 oleh peluru Marsose Belanda, yang saat itu dipimpin oleh Kapten Christoffel. Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dua putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya, Lopian. Sepeninggal Sisingamangaraja ke-12, pengikut-pengikutnya terpecah belah dan berpencar, namun mereka tetap berusaha terus melakukan perlawanan. Sementara keluarga Sisingamangaraja ke-12 yang masih hidup ditawan oleh Belanda. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 ini adalah pertanda jatuhnya tanah Batak ke dalam kekuasaan Belanda. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh dan pemukiman hancur karena dibakar. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga Belanda harus menggunakan pasukan dari luar yang harus dibayar mahal.